Hai Sista, welcome to my first video, Real or Fake. Di video ini saya akan membagikan tips untuk membedakan foundation Fit Me yang asli dan yang palsu. Berhubung saat ini masih pandemi, pasti banyak sista-sista yang masih takut keluar rumah dan lebih memilih untuk beli secara online gitu kan ya. Tapi kemunculan berbagai macam makeup KW di situs jual beli online lagi marak ya nampaknya. So, inilah beberapa tips buat membedakan Fit Me yang kamu beli asli atau palsu. Oke, pertama-tama saat beli di situs online, pastikan kamu beli di toko resminya atau di official store-nya ya. Dan kalau kamu beli di drugstore, pastikan kamu beli di drugstore terpercaya yang biasanya di sana akan ada SPG resmi nih dari pihak Maybelline yang nanti akan bantu kamu untuk memilih produknya. Kedua, pastikan harga kosmetik yang kamu beli itu nggak mencurigakan, lebih murah misalnya dengan rentan harga yang cukup jauh dibanding saat beli di drugstore resmi. Tapi jika kamu terlanjur membeli Fit Me Foundation secara online dengan harga yang murah, maka inilah tips dari saya untuk membedakan jika Fit Me-mu asli atau palsu. Ciao. Nah, ini adalah tampilan dari foundation yang saya beli secara online dengan kisaran harga 65 sampai 75 ribu rupiah per botol yang akan saya analisa detailnya sebagai contoh. Saya akan sedikit compare produk online ini dengan produk yang saya beli secara offline di toko drugstore-nya yang resmi. Ini kisaran harganya saya beli sekitar 2-3 tahun yang lalu. Ini kisaran harganya 120 ribuan waktu itu saya beli. Kalau yang ini saya beli secara online cuma 65 ribuan waktu lagi promo. Jadi kalau kamu menemukan Fit Me Foundation dengan harga terlalu murah, pastikan ciri-ciri berikut Anda temukan di produk yang Anda beli ya. Nah, pertama-tama saya akan menganalisa dari segi fisiknya dulu. Fisiknya antara yang offline, saya menyebut yang ini offline, saya beli langsung di drugstore-nya, sementara yang ini saya sebut online, produk online, saya beli secara online di salah satu online shop. Nah, ini yang offline dia agak sedikit pendek dibandingkan yang online, karena yang online ini dia udah kemasan baru, dia udah ada pumpnya di dalam, jadi sedikit lebih tinggi, sedangkan yang offline dia nggak ada pumpnya, jadi pendek. Untuk kacanya ini sama-sama bening ya, tuh sama-sama bening, nggak ada beda sama sekali. Terus untuk ukurannya sendiri sama-sama hampir sama ya, cuma beda di tinggi rendahnya aja, nggak terlalu signifikan bedanya. Terus kalau dari segi font penulisan, yang ini yang lama, dia ini bold tulisannya, lalu birunya lebih ke biru gelap. Ya, terus tulisan Maybelline-nya ini dia putih ke agak pink sedikit. Sedangkan yang ini, yang online, dia ini lebih thin tulisannya dan birunya ada glitternya. Kalau kita amatin di sini, dia berglitter gitu tulisannya. Ada glitternya, terus lebih thin ya. Terus Mi-nya ini ada kayak di tebelin gitu. Maybelline-nya sini juga ikutan biru berglitter. Untuk tampilan depannya yang lama ini dia tulisannya Made Poreless. Lalu kalau yang online dia Made Poreless, Normal to Oily, SPF 22. Ada perbedaan di segi tampilan depannya. Kemudian untuk warna undertone, nomor undertone yang online ini dia ada di bagian depan di muka botol, ada tulisannya 128 gitu ya. Sedangkan kalau yang lama, yang versi lama dia ada di kepala botolnya. Ini 128 warm nude. Itu. Oke, kita cari perbedaan fisik yang lain. Ini yang online. Dia ada sebenarnya ini sama ya, sama-sama ada nomor BPOM. Ada nomor BPOM-nya. Cuma yang ini udah terlalu lama, yang offline ini udah terlalu lama, jadi udah ngelupas. Ini di sini ada nomor BPOM-nya. Terus abis itu ada keterangan produksi by siapa gitu. Terus ada expirednya, nomor expired, keterangan expired, sama ada barcode-nya. Ini sama juga ada sebenarnya, cuma udah ngelupas. Ini sama-sama ada ya. Lalu segel kemasan.
Segel kemasan ini dua-duanya sama-sama berupa label yang menghubungkan antar kepala tutup dengan badan tutup botol. Badan botol, sorry. Nah, berupa label aja, nggak ada kardusnya sama sekali. Memang Maybelline yang asli ini dia tanpa kardus ya. Jadi kalau kalian beli di online, terus kok ada kardusnya dan harganya murah, nah itu kemungkinan besar punya kalian palsu. Jadi segelnya memang berupa label gini aja ya, nggak ada kardusnya. Lalu di segelnya ini dia ada kayak jalur potongnya. Jalur potongnya biasa gini ya, garis-garis gini. Jadi kok kalian geser sedikit aja dia ntar langsung kepotong, tapi kepotongnya rapih. Kita coba. Susah. Tuh. Kepotongnya dia rapih. Kan? Tuh, rapih ya. Nggak ngikut. Kalau yang palsu dia ngikut, dia nggak ada jalur potongnya. Jadi ketika kalian geser tadi kayak tadi, ini dia bakalan ngikut si label komposisinya ini bakal jadi nggak rapih lagi. Tuh, ini dua-duanya sama ada jalur potongnya. Terus bagian penulisan komposisi sini, yang online dia ini pakai bahasanya Jepang. Ada bahasa Inggrisnya sih, tapi cuma di bagian sini aja. Yang lainnya Jepang semua, ada tulisan Made in China-nya. Terus kalau yang lama, yang versi lama, dia ini pakai bahasa Inggris semua. Komposisinya pakai bahasa Inggris semua, sama-sama dari Made in China juga. Sama-sama Made in China. Ini dia. Sama-sama Made in China. Tapi dia pakai bahasa Inggris semua. Sedangkan yang ini dia masih pakai bahasa Jepang. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena pengemasannya baru kali ya. Yang ini pakai POM, yang ini enggak. Terus di sini, di sebelah sini ini ada tanggal produksi. Tanggal produksi ada kode produksinya juga. Yang ini juga ada, cuma udah ngelupas karena udah terlalu lama. Nah, terus ada dua trik buat gimana ya, menentukan kalau punya kalian ini asli beneran atau enggak. Ini dari label, sekali lagi dari label segel. Dari label segel, ini di sini ada tulisan pill for ingredients. Ini juga ada tulisan, nggak kelihatan ya. Ini ada tulisan pill for ingredients. Terus ini ada tulisan pill for ingredients juga. Nah, ini kalau yang asli ketika kalian kelupas label komposisinya, dia akan ada satu layer lagi. Jadi kalau yang asli dia punya double layer komposisi. Jadi ketika dikelupas nih, kita coba ya. Nah, ini dia ada keterangan komposisi bahan-bahan yang terkandung di dalam foundation punya kalian ini. Nah, ini kalau yang asli dia punya double layer, sedangkan kalau yang palsu dia nggak ada double layernya. Kita coba yang online. Ini juga ada tulisan pill for ingredients-nya ya, kita coba kelupas. Bener ada apa enggak? Kok susah banget. Ya asli sini. Tuh ada. Bisa kelihatan. Mas lem-lemnya masih susah. Tuh ada tuh. Tuh ada ya. Nih. Nah, ini kalau yang asli dia ada double layernya, ada keterangan komposisinya. Sedangkan kalau yang palsu dia nggak ada. Jadi begitu kalian kelupas di bagian label komposisinya, yang pill for ingredients ini, dia langsung kaca aja. Jadi cuma ada satu layer aja. Sedangkan kalau yang asli dia ada double layernya. Jadi di dalamnya masih ada keterangan komposisinya apa aja yang terkandung di dalam foundation kalian. Lalu yang kedua, trik kedua yang paling ampuh sih, itu di sini ada nomor itu ya, ada nomor BPOM ya. Ini kalian bisa cek di web, cek BPOM itu di webnya. Kalau kalian cek dan di situ tertera ada keterangan siapa yang mengajukan BPOM ini, ya berarti asli. Sedangkan kalau misalnya kalian cari dan nggak ditelusuran nggak ditemukan, ya itu tanda tanya. Kalau untuk tekstur, kita coba ke teksturnya. Ini yang online ya, yang udah ada pump-nya. Kita coba. Susah.
Nah, ini kayak gini. Yang offline-nya aku pakai yang ini, soalnya yang tadi udah habis ya. Itu yang tadi itu lama. Ini juga udah mau habis. Kita bandingkan warnanya. Suaranya. Ya, ini bisa dilihat antara yang online sama yang offline. Dia punya warna yang sama, bener-bener sama, nggak ada beda sama sekali. Teksturnya ini sama-sama creamy, jadi dia nggak padat, nggak kental gitu, dan nggak yang cair yang sampai menetes-netes gitu, enggak. Ini dia creamy aja, sama antara yang online sama yang offline. Tuh, lebih mudah di blend juga. Tuh, sama persis ya. Ini tadi yang online, yang ini yang offline, sama persis warnanya. Teksturnya juga sama, tuh mudah diratain. Kalau yang palsu pasti akan susah buat diratain, karena dia nggak ngerti kandungannya dari apa ya. Oke, rata ya, sama persis warnanya. Nah, dari sekian ciri-ciri foundation Fit Me Maybelline asli yang baru saja saya sebutkan, saya menemukan beberapa kesimpulan yang memudahkan Anda untuk lebih memahaminya. Ini dia.